Mana deh? Iya Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini saya lagi prihatin deh nih. Iya, lagi bersedih berkabung Pak Ustadz. Apalagi pas nih tema kita malam ini Pak Ustadz. Apa kabar saudaraku? Seperti yang kita tahu, banyak saudara-saudara kita Pak Ustadz yang bertahan hidup di daerah-daerah yang sedang konflik Pak Ustadz. Seperti di Palestina, jalur Gaza Pak Ustadz. Suriah, Somalia. Nikmat buat Indonesia adalah ketika orang tua, anaknya sekolah gitu ya. Mereka tahu anaknya bakal pulang. Itu di Indonesia begitu. Anaknya cium tangan nih. Pergi ya ma. Hati-hati tong gitu kan. Dia yakin anaknya pasti pulang. Tapi kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza, di Suriah, di beberapa daerah-daerah yang konflik perang, begitu anaknya pamit, itu sudah pamit selama-lamanya, udah siap. Ya kalau anaknya pulang, itu bonus begitu. Subhanallah, karena bom apa, subhanallah. Jadi Indonesia ini aman, subhanallah. Itu, ya kita ada kesulitan, ada kesusahan, iyalah. Tapi subhanallah, nggak ada yang ngalahin nikmat aman, damai. Kebayang nggak kalau kemudian tiba-tiba di atas rumah kita berderu-deru pesawat tempurnya kan? Bom bisa turun kapan aja. Kapan aja, bukan hujan air, tapi hujan bom, roket. Subhanallah. Sapa dulu. Saya mau nyapa pemirsa yang ada di rumah, juga pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang sebelah kanan ini dari mana? Al-Bayyinah Kemang. Mampang. Yang sebelah kiri dari Depok, Pak Ustadz. Depok ya? Ramai Depok sekarang ya? Subhanallah deh. Iya, ramai apalagi jalan raya ya, Bu. Oh, iya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, kalau ini sebagai kita nih Pak Ustadz, umat muslim yang ada di Indonesia, bantuan apa sih Pak Ustadz yang bisa kita berikan untuk ngebantu minimal saudara-saudara kita yang ada di sono Pak Ustadz? Iya, pertama tentu saja kita bantuan doa. Doa. Ya, kita doain biar pada rukun, damai, ya, tenang gitu. Dan mereka ada tuh sebenarnya ya buat amal soleh kita. Kita bantu mereka gitu. Alhamdulillah kemarin beberapa waktu yang lalu kami mengirimkan kepala sekolah di pesantren berangkat ke Gaza. Bergabung bersama teman-teman muslimah di sana. Beliau ini guru. Jadi bukan cuma ngirim medis kan. Medis iya. Nah, tapi pesantren Darul Quran mengirimkan guru. Kita kirim guru ke sana. Untuk ngajarin anak-anak Gaza. Karena banyak guru-guru yang meninggal. Wafat. Subhanallah. Iya. Jadi beliau tiba-tiba menangis dan bilang kepada saya, mohon Ustadz ridhonya saya mundur sebentar dari kepala sekolah. Saya mau berangkat ke sana. Saya bilang, antum udah tahu resikonya kalau ke sana. Sudah Ustadz. Ya sudah bismillah. Mudah-mudahan Allah Akbar. Jadi berangkat itu sana. Berangkat. Untuk mengajar dan untuk belajar. Subhanallah. Saya pernah ada kisah Bu, Pak, pemirsa ada kisah menarik. Iya, gimana Pak? Ada satu kampung, dia membantu kampung yang lain. Jadi dibangunin rumah, dibetulin jalan, dikasih pupuk, dibikinkan pengairan, pokoknya dibantulah. Tiba-tiba ada musibah besar, banjir bandang melanda kampung yang membantu ini. Pindahnya kemana? Pindahnya ke kampung yang dibantu. Allah subhanahu. Artinya sesungguhnya dia membantu buat diri sendiri. Nah ketika satu negara membantu negara lain, sebenarnya dia sedang membantu dirinya sendiri. Dan saya kira Indonesia punya satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Apa tuh Pak kekuatan? Doa. Indonesia ini kan 200 jutaan, nyaris 300 juta. Dan mayoritas muslim. Kalau semua ngangkat tangan gitu, gak usah nanti deh. Sebentar lagi kita angkat tangan itu buat teman-teman kita muslim di Palestina, di Suriah dan di mana-mana gitu supaya aman, tenang. Maka itu kekuatan itu akan lebih besar daripada kekuatan senjata. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah lah ya pelindung mereka dan Allah pula tempat bersandarnya orang-orang yang bertawakal. Segmen 1 kita doa deh. Benar. Segmen sekarang nih Pak. Sekarang kita doa. Kita doa. Buat mereka semua. Amin ya Rabbal. Buat Palestina, buat yang lain-lain. Mudah-mudahan Indonesia bisa
memainkan peranan di dunia global, dunia internasional, menjadi negara yang memprakarsai perdamaian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di segmen awal ini Al-Fatihah kami khusus buat teman-teman muslim di seluruh duniamu ya Allah. Khususnya di Palestina saat ini. Di Suriah, di Libanon, di mana saja yang menjadi daerah konflik, daerah perang. Mudah-mudahan kau selamatkan, kau lindungi, kau jaga. Dan kau sudahilah peperangan ini ya Allah. Bila mana peperangan ini memang terus berlanjut, wafatkan semua dalam keadaan syuhada. Rabbi firlana warhamatum alaina. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabarnya tamu kita istimewa. Benar Pak Ustadz. Yang sempat sedikit Pak Ustadz kasih prolog. Dia pernah sampai di sana Pak Ustadz. Kita akan tanya-tanya, kebetulan 9 hari di sana Pak Ustadz. 9 hari. Oke, langsung aja kita undang. Ini dia Bapak Sunario dan Umi Asmi. Allah. Hari terus berlalu, kau pergi dengan Alhamdulillah. Selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Katanya di kursi aneh situ. Oh iya, aduh. Nggak enak. Kursi panas. Mana Mas Nario kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Mas Nario, ini kita lagi membahas tentang saudara-saudara kita, terutama di daerah-daerah konflik. Mas Nario waktu itu kemarin sempat sampai ke sana ya? Iya, tapi tahan dulu deh. Cerita Mas Nario ini insya Allah kita akan sambung di segmen yang berikut. Oke, jadi jangan kemana, tetap bareng kita di chatting ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz. Kayak lagi marahan ya. Iya, suami Ente situ deh, ente situ deh. Iya. Mbak sini Mbak. Waduh. Umi sini Umi. Udah di Gaza misa-misa, di sini bisa lah. Di sini biar gabung kan. Biar gabung bener. Oke. Mas Nario, berangkatnya awalnya gimana tuh Mas? Saya ke Gaza itu waktu perang 2009. Perang pertama tuh. Iya. Pertama, perang kesekian sih, sebenarnya 30 tahun lebih. Nah waktu itu saya diamanain oleh Dompet Duafa Republika. Tapi ketika itu dengan nama institusi lembaga kan susah karena kita tidak ada basis medis. Kemudian kita dapat legalitas oleh Republika, jadi saya pakai paspornya jurnalis, Pak, jurnalis. Tapi sebenarnya kita bawa bantuan juga kan gitu. Nah kemudian saya sampai di Gaza itu, saya di sana 9 hari. 9 hari dan Gaza itu kecil sekali, nggak lebih besar dari Jakarta. Dengan penduduk sekitar 1,5 juta gitu. Gedean Semarang tuh. Besaran Semarang. Jadi sangat kecil sekali. Dan kalau kita melihat Gaza sebenarnya yang saya pikirkan ketika itu bahwa kita melihat TV ya. Kita melihat TV saya pikir Gaza itu udah habis gitu. Waktu 2009. Tapi ketika saya masuk di sana, saya terus terang kaget luar biasa. Karena ternyata saya mengatakan bahwa Gaza itu masih utuh gitu. Jadi utuh dalam arti bahwa kemudian ada bangunan kena bom, roboh dan sebagainya, iya. Tapi yang saya tidak temukan di belahan negara yang lain konflik maupun di Indonesia adalah semangat orang-orang Gaza bagaimana mereka bisa merecovery sangat cepat. Jadi kalau kita di Indonesia atau di beberapa negara yang pernah saya datang konflik itu misalnya, anak-anak punya kecenderungan trauma yang luar biasa. Kalau di Gaza ini saya lihat ketika perang jebret, yang nangis barangkali kaget Ustaz. Nangis, sedih ya. Tapi sehari 2 hari dia tertawa kembali. Gitu. Saya pikir, udah dagang lagi ya? Udah dagang lagi. Kerja lagi. Iya, dan nanti bisa dilihat di foto-foto yang saya bawa dari sana. Tentu saya tidak share di sini tentang bagaimana darah tumpah. Tapi yang kita belajar dari sana adalah bagaimana orang yang terpenjara demikian ketatnya, embargo, tapi kemudian punya spirit hidup yang luar biasa. Bertahan yang luar biasa, dan yang kita belajar adalah bagaimana cara mereka untuk memuliakan tamu gitu. Saya di sana disambut oleh saya punya kontak namanya Abu Musab namanya. Abu Musab ini dinas semacam mungkin intelijen. Jadi intelijen di Gaza yang kemudian memfasilitasi saya, dan 9 hari itu saya dibawa oleh beliau tidur di rumah warga. Jadi awalnya sebelum saya berangkat saya di briefing oleh teman-teman bahwa kalau di sana maka tinggal aja di hotel.
Hotel ada loh di sana, nanti dikira nggak ada. Ada tetap. Hotelnya bagus-bagus di Gaza City. Ya. Jadi atas rekomendasi itu kemudian Abu Musab menyatakan bahwa yang menjamin nyawa Anda di sini Allah. Tapi sebagai Muslim, saya akan mendampingi Anda selama di sini. Gitu. Dan silahkan Anda boleh pilih di mana Anda pengen tidur di rumah kami. Sehingga malam pertama saya menginap di Rafah Gaza, kemudian besoknya langsung ke Bet Lahiyah, dan saya lebih menghabiskan banyak waktu di Jabaliyah. Jabaliyah itu di Gaza Utara dan itu front terdepan daerah perang. Jadi yang kampungnya padat, kemudian juga kemiskinan luar biasa di Jabaliyah itu. Dan kampung miskin itu ya? Iya, terbatas lah, tapi padat, Ustaz. Dan itu daerah front mujahidin. Jadi artinya kalau pertempuran itu banyak di sana karena itu perbatasan dekat dengan Israel di Jabaliyah itu. Dan setiap yang saya datang ke sana maka tuan rumah itu akan menyajikan semua yang dia punya akan dia keluarkan. Padahal dalam kondisi perang. Padahal ya? dalam kondisi yang tapi perang. Bisa menjamu. Itu yang saya sebut bahwa Gaza secara fisik hancur, tapi sebenarnya yang tidak kita temukan di belahan lain adalah bagaimana mereka recovery mental mereka itu sangat cepat. Gitu. Tetap semangat. Tapi bener loh Den. Ya. Saya pernah kedatangan tamu juga, ibu bapak pemirsa. Saya pernah kedatangan tamu teman aktivis di Gaza. Ketika ngobrol berdua apa dia bilang? Don't cry for us. Jangan menangis untuk kami. Justru kami yang nangis buat Anda. Anda susah sedikit nangis katanya gitu. Kenapa terus? Iya karena buat dia buat kita? Kesempatan jihad itu mungkin jadi kayak apa ya? Betul. Kayak sesuatu yang dirindukan itu. Subhanallah dah. Cerita di zaman Rasul tuh ya ada di situ. Yang di zaman Rasul dulu ada seorang ibu nganterin anaknya kan untuk jihad kan. Begitu anaknya pulang selamat, ibunya malah nangis. Kenapa kamu masih selamat? Kenapa kamu gak meninggal aja gitu? Karena ibunya merasa kalau anaknya meninggal, syahid, maka akan membawa serta ibunya. Nah, terjadi itu di sana. Oke. Saya belum kesampaian terus ke sana, subhanallah. Oke, ngiri saya sama. Nanti kita ke sana, Ustaz. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Iya. Nah, ini pengen tanya sama Mbak Asmi ini. Sebagai seorang istri yang suaminya berangkat ke daerah konflik. Kapan aja ancaman bisa ada, gimana Mbak? Udah biasa aja. Kan kalau sebelum ke Gaza, Abi ini sering ditinggal lah ya, Mas Denny ya. Sering ditinggal. Sering ke daerah ya. Sering ada kegiatan kemanusiaan. Tapi ya jujur pas ke Gaza mau ke agak Gaza beda, ya sempet deg-degan karena kan kalau ngeliat di TV itu kan roket apa ya? Bener. Iya gitu. Tapi ya Bismillah lah, orang ini juga tujuannya misinya kan. Tetap doa iya, jadi ya diikhlasin. Iya. Tapi berharap tetap pulang gitu loh Mas Denny. Amin. Ternyata Bukan sekarang pulang saya. juga. Alhamdulillah. Bukan didoain saya aja. Oke, kita tahan dulu Pak Ustadz. Kita masih ngobrol-ngobrol sebenarnya apa yang dilakukan sama tamu-tamu kita ini di sana. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Iya. Kembali lagi di chatting dengan YM. Di sini masih sama Umi Asmi dan Mas Sunario. Oke, Mas. Katanya selain ke Gaza, Mas Sunario kemarin ke Somalia juga ya? Oh iya, saya di Somalia waktu itu pada bulan Ramadan, sebelum Ramadan ini Ramadan yang kemarin lalu, ya? Saya pernah menulis artikel tentang jeritan anak Somalia itu. Dan artikel itu saya doain gitu. Iya. Dan setelah itu kemudian Ustadz melalui Lembaga Beredar Quran mengutus saya untuk ke Somalia. Waktu itu kita bawa uang 300 juta. Tapi kemudian saya berpikir 300 juta jadi apa ya untuk kelaparan Muslim Somalia yang demikian banyak gitu. Kemudian sama Ustadz dikasih rekomendasi untuk menghubungin Syekh Imam Adam Finlander yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Afrika Selatan ke Somalia itu kalau naik pesawat masih 8 jam. Jadi jauh, beda negara jauh. Dan disitulah kreativitas kemudian timbul. Saya sama Adam kemudian berpikir untuk menggalang donasi di Cape Town. Karena Cape Town itu banyak Muslim dan secara ekonomi lumayan kaya-kaya. Jadi saya sama Adam kemudian
saya sebut ngamen karena kita datangi masjid-masjid, kita ceritakan tentang Somalia dan akhirnya waktu itu terkumpul dana 1 miliar. Subhanallah. Jadi kita bawa uang 1 miliar ke Somalia dan akhirnya di sana bersama Syekh dari Cape Town, ternyata mereka mendukung aktivitas kami dan 9 Syekh dari Afrika, dari Cape Town, imam dari Cape Town, kemudian 1 dari saya. Gitu. Wah. Nah, kemudian perjalanan tapi sebelum ke sana sebenarnya saya sudah ngasih masukan kepada Syekh ini bahwa kondisi Mogadishu itu, terutama Somalia itu sulit karena ini negara tanpa pemerintahan. Presiden juga tidak ada di sana gitu. Jadi juga tidak ada kantor perwakilan negara di Somalia itu. Jadi itu termasuk pejabat-pejabat di Somalia sebenarnya kan nggak di Somalia, tapi di Kenya atau di mana gitu. Jadi dia tidak ada di Somalia itu, dan itu salah satu negara yang negara manapun tidak merekomendasi masyarakatnya masuk ke sana. Dan saya minta maaf kepada Departemen Luar Negeri karena ketika itu kita tidak izin. Artinya saya juga nggak ngurus paspor di Indonesia, Ustaz. Karena waktu itu pikiran saya bahwa kalau saya ngurus paspor, belum visa. Saya tidak ngurus visa Somalia di Jakarta karena kalau toh punya belum tentu juga masuk. Tapi itu ternyata Syekh itu setelah saya ceritakan kondisinya bahwa kita nanti akan menyewa tentara keamanan sehari $200. Jadi kita nyewa tentara PRN itu $200 per hari, luar biasa kan? Nyewa tentara. Nah, iya. Nemenin. Iya, ngawal kita karena di sana ngawal, itu nggak ada jaminan keamanan untuk orang asing itu tidak ada karena di sana kondisinya ya lapar, ya semua orang butuh makan, kekeringan juga panjang, sudah kering, kemudian perang saudara. Terus yang dilakukan di sana apa aja, Mas? Nah, sampai di sana kemudian saya kasih saran dan beliau mengatakan tidak masalah, Somalia itu insya Allah kita akan disambut dengan baik. Nah, ini pengalaman yang saya ingin bagi adalah sepanjang perjalanan kemanusiaan itu menurut saya yang paling menggelikan juga menegangkan adalah ketika saya nego nyawa di Somalia. Artinya nego nyawa itu gini. Nyawa? Ya, nego nyawa. Jadi karena keyakinan pimpinan rombongan namanya Syekh Irfan itu bahwa di Somalia itu insya Allah semuanya akan... Oh, Imam Irfan ikut waktu itu? Syekh Irfan ikut dan Syekh Adam juga ikut karena waktu itu saya minta ke beliau bahwa santrinya aja, kata beliau, antum amanahnya Ustaz Yusuf Mansur saya jagain gitu. Sampai di sana benar saja ketika sampai di bandara kondisinya sudah chaos di Mogadishu. Jadi kalau saya bayangkan pernah nonton film Black Hawk Down itu sebenarnya nggak jauh beda kondisinya. Memang, seperti itu dan Syekh Irfan sebagai pimpinan rombongan waktu itu kemudian baru sadar bahwa yang kita sarankan itu benar, bahwa kita itu harus mengarrange dengan tepat itu. Akhirnya hari itu satu malam di hotel di Mogadishu ada agen tentara bayaran itu tetap bersikeras bahwa tarif kita untuk 4 pengawal dan 1 mobil itu $200 per hari. Kemudian Syekh Irfan mengatakan, tolong sampaikan ke dia, ke penerjemah ini bahwa saya sekolahkan anak Somalia di tempat saya 2.000 dan saya biayain. Dan tentara bayaran ini bilang bahwa itu di Somalia, tapi itu di Cape Town dan ini adalah di Mogadishu. Jadi nggak dan mau, waktu itu nggak mau dan waktu itu menekan. Di situ nego nyawanya ya. Nah, akhirnya bayar juga ya? Oke. Ya kita akhirnya bayar juga. Nah, Pak Ustadz, ini ada sedikit informasi Pak Ustadz ya. Siap, silakan. Pasti untuk semuanya, pemirsa di rumah juga para jamaah yang ada di studio, ini ada info nih. Untuk kalian yang memiliki aktivitas yang sangat padat, contohnya seperti bintang tamu kita nih, Mas Sunario, udah kemana-mana, terus istrinya juga di rumah punya banyak sekali kegiatan yang akan kita obrol-obrolkan nanti. Pasti sering jika kita banyak kegiatan, kita suka ngerasakan pegal-pegal, nyeri otot dan kesleo. Tapi jangan khawatir lagi dengan pegal-pegal, nyeri otot dan kesleo, karena sekarang ada Stop X, krim analgesik yang meringankan pegal-pegal, nyeri otot dan kesleo. Karena Stop X mengandung counter iritan yang memberikan rasa hangat dan kandungan pereda nyeri Stop X lebih banyak dibandingkan produk sejenisnya. Ditambah lagi ada benzyl nikotinat yang membantu penyerapan sehingga proses penyembuhannya pun menjadi lebih cepat. Jadi jangan lupa sediakan selalu Stop X dimanapun Anda beraktivitas. Stop X, ekstra hangatnya, ekstra khasiatnya. Baik, nah kita juga masih punya foto-foto selama Mas Sunario ini ada di jalur Gaza dan di Somalia. Foto-foto itu akan bercerita, tapi nanti setelah yang satu ini tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar,
tadi saya sudah janjikan bahwa Mas Sunario ini punya dokumentasi foto selama di Somalia dan di jalur Gaza. Kita lihat ya Mas ya. Ini dia, ini foto yang pertama nih tentang apa nih Mas Sunario? Ini foto yang... Ini siapa nih Mas? Ini namanya Fatimah Atlas. Saya bertemu, ini umurnya sekitar 14 tahun dan orang tuanya sudah syahid. Meninggal. Waktu perang 2009 itu, dan dia membesarkan adik-adiknya seorang diri, dan yang luar biasa dari dia adalah sebenarnya saya bertanya, apa Anda marah sama Israel? Tidak, kami tidak marah itu. Dan bahkan kalau saya tanya cita-cita mereka pengen jadi apa, mau jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Saya akan mengobati mujahid yang terluka. Jadi bahwa saya belajar banyak, ternyata kebencian ini tidak menyelesaikan apapun di sana. Ini bomnya. Ini adalah bekas bom. Oh, bekas ledakan ini Mas? Bekas bom. Dampak Jadi, bekas ledakan sebesar ini? Seperti kawah. Wah. Dan kita bisa bayangkan kalau di Indonesia mungkin perang itu bisa berlindung di bukit, di batu. Kalau di sana kan tanah lapang, kemudian pohon jeruk atau pohon zaitun berlindungnya. Nah, ini yang menarik. Ini poster apa? Pilkada di sana atau gimana? Iya, ini yang kemudian saya cukup terkejut. Makanya waktu ada sahabat saya dari Gaza kemarin datang ke Indonesia, mereka lihat poster-poster, saya sebutkan bahwa Al-Aqsa ya. Ini mohon maaf, ini bukan mujahidin, saya bilang. Ini kalau di sini namanya pilkada, jadi belum berprestasi tapi promosi dulu gitu. Nah, kalau di sana yang layak untuk masang poster adalah mereka yang sudah berjasa pada agama, kemudian yang berjasa pada negara dan syahid. Nah, ini lagi di mana nih, Mas Aryo? Ini hari ke-7 dan ini cukup kenangan saya yang terindah menurut saya. Jadi waktu hari ke-7 itu kemudian saya ditawarkan oleh mereka, apakah Anda tidak ingin melihat bagaimana kami mempertahankan Gaza? Dan malam itu kemudian saya diajak keliling ke perbatasan Israel dengan Gaza di Erez. Jadi di sini kemudian saya melihat bagaimana mereka harus membentengin jalur Gaza itu dengan nyawanya, dan walau alam apakah hari ini beliau-beliau juga masih hidup, saya juga tidak tahu gitu, tapi setidaknya diberi kesempatan untuk. Tapi di surah Ali Imran, Dan, ya, mereka farihina bima atahumullah min fadlih. Jadi mereka tuh hidup. Kita ini yang mati. Ya kita sih berdoa ya, mudah-mudahan kita berjuangnya tuh berjuang yang enak. Tapi emang kita yang enak aja nggak mau. Di antara jihad yang paling enak itu adalah salat di awal waktu. Afdolul jihad, seutama-utamanya jihad, as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Nah, jihad yang paling ringan tapi paling tinggi, kita susah. Sedangkan mereka dapat dua-dua, jihad fisabilillah juga, dan kalau salat tepat waktu. Kalau perang salat aja. Betul. Nah, saya pernah broadcast tuh Twitter ya, foto apa ketika perang bum gitu, terus salat aja gitu. Padahal ledakan di mana-mana tuh, Mas? Padahal di mana-mana. Kita subhanallah. Istighfar. Dan mereka perang tidak dengan amarah, Ustaz. Mereka perang tidak dengan Tidak amarah. dengan amarah. Jadi yang mereka sampaikan bahwa ya perang itu bagian dari rutinitas ibadah gitu. Allahumma Jadi sholli ala Muhammad. Makanya kemudian waktu itu saya bertanya, seandainya ada mujahidin, kita kirim mujahidin ke sana gimana? Ternyata kalau dari kriteria mereka kayaknya berat kita ngirim ke sana. Artinya secara kriteria malah ngerepoti ya. Iya, jadi mereka mengatakan ini Al-Aqsa itu adalah tanggung perjuangan jawab kami semua. Dan Anda bisa membantu kami baik dengan fisik maupun dengan harta. Tapi sementara ini kami dengan harta aja udah lebih dari cukup. Iya, karena begitu datang orang kita ngerepotin, Mas. Iya. Belum terlatih mesti dijagain. Lagi perang, toilet di mana ya? Kan bingung nih. Iya benar. Oke, nah ini pengen nanya sama Umi Asmi. Selama Mas Naryo itu di Gaza, di Somalia, kan waktunya lumayan lama. Iya. Kegiatannya apa di rumah? Iya, semenjak, maksudnya setelah menikah sama Mas Naryo kan memang memilih kegiatan kemanusiaan ya, di jalur kemanusiaan. Dia sering pergi, paling sebulan itu paling seminggu 3 hari kalau di rumah itu. Selebihnya pergilah. Nah, untuk mengisi waktu kekosongan, saya adakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan tapi yang keagamanya. Awalnya TPQ. Awalnya kami membuat TPQ, terus lantas ada TK PAUD. Dan sekarang alhamdulillah semenjak Mas Naryo gabung gitu sama Pak Ustadz Mansur, di rumah juga ada rumah tahfiz. Alhamdulillah anak-anak 18 anak itu sudah pada 18 ya? 18 termasuk 8 bulan Ustaz, 8 bulan sudah hafal 4 surat sama juz 1, juz 30.
Jadi ikut berkegiatan di situ. Setelah Saya itu- nggak tahu sih kalau tamunya Mas Naryo. Ini kita yang punya rumah nih nggak paham nih. Nah, Kadang-kadang nggak paham sih tamunya siapa gitu kan. Iya, iya, iya. Kita, ya silakanlah siapa aja kan boleh datang dan kita terima kasih banget. Tapi ini kalau tahu Mas Naryo yang datang, saya punya anak juga, anak Palestina. Anak saya. anak Pak Ustadz. Jadi, iya saya angkat anak. Jadi anak Palestina, bapaknya di Palestina. Dan kebetulan di Gaza bapaknya. Dan orang sana, orang Gaza. Jadi pas perang itu kita ngadain telepon. Ya Alhamdulillah katanya masih bisa telepon. Subhanallah. Perang itu namanya Ali. Di sini sekarang Pak Ustadz. Dia di pesantren Al-Quran. Oh iya iya. Saya bilang sudah nggak usah mikirin macam-macam, ngapalin Quran saja. Subhanallah, dan anaknya ini dicintai sama Syekh Muhammad, sama Syekh Ali, karena ini anak mujahidin kan, anak orang yang sedang berperang di jalan Allah. Benar-benar. Subhanallah. Satu segmen lagi di chatting dengan YM. Oke, kembali lagi di chatting dengan YM bareng sama Mas Sunaryo dan istri. Wah, kisahnya luar biasa nih Pak Ustadz. Luar biasa. Di Gaza Ini saya sama sambil Somalia. nyambungin ke saya Adamnya. Sebelum nyambung biar Mas Nara cerita dulu sambil Oh, iya. jajal sambungan ke sana. Oke, Mas Naryo tentang yang di Mogadishu itu chaos banget ya. Jadi Mogadishu itu selain kelaparan memang perang saudara. Heeh. Nah pada hari ke-7 itu kita di camp namanya Torbunka. Iya. Nah pulang di camp itu ada ibu-ibu yang kemudian meraung-raung ke hadapan kita nangis karena anaknya meninggal. Jadi di camp itu hampir setiap hari ada orang meninggal dan dikuburnya juga di situ. Pasti. Jadi kita tidak bisa tanya dimandikan apa enggak, sudah enggak lagi berpikir, air juga enggak susah kan di Mogadishu itu. Jadi kemudian depan mata kita dia gali sendiri kuburnya, dia kuburin sendiri dan kondisinya menurut saya tragedi yang mengerikan. Nah kemudian pulang dari sana kami masuk ke mobil, dikawal oleh tentara bayaran kita itu dan tiba-tiba dikejar oleh tentara Uni Afrika, dikejar kita. Imam Karena- Adam ada di mobil Kita itu? satu mobil sama Imam Adam. Oh. Imam Adam satu mobil itu, kemudian ketika dikejar itu kita disalib. Nah di atas mobil bak truk itu kan ada senjata gun yang besar itu, dan itu kemudian belok menghadap Moncongnya ke langsung. moncongnya ke depan mobil kita. Saya bilang, aduh mati aku, tapi jangan mati di sini. Kalau matinya di Gaza nggak apa-apa, tapi jangan mati di sini. Kemudian saya Adam merangkul saya, kemudian kacanya itu dibuka dan dia bilang bahwa ini volunteer dari Indonesia dan Afrika gitu. Kemudian Uni Afrika itu minta maaf dan kita disilahkan untuk Oh, jalan. subhanallah. Ustaz, Den, ini udah ada sambungan langsung ke Imam Adam. Yang ada di ceritanya. Aja ceritain. Ya. Assalamualaikum. How are you, Imam? Fine? Alhamdulillah. How are you, ya Habibi? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. We here on television. Alhamdulillah, subhanallah. We, Ustaz Sunaryo, President Sunaryo told us about the story of Somalia and Gaza and talk much about you. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil Hey, azim. can you tell me the little story about Sunaryo when he visited Somalia with you and Imam Irfan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to each and everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And especially to our fellow school that side, Ustad Yusuf Mansour and the Darul Quran family, subhanallah. The asbab, the sabab that we have Islamia in South Africa, in Cape Town in particular, about Mang Yusuf rahmatullah alayhi that brought Islam from Indonesia. May Allah Ta'ala bless you all for this great ni'mah that you gave to our people, alhamdulillah. Alhamdulillah. When Sunaryo arrived here, he came with Khairul Ikhwan, and we had a program by the Majlis Al-Qada Al-Islamiyya, headed by Sheikh Irfan Abrams, that we were going to Somalia to assist. And what the result is, under your instructions, Ustad Yusuf Mansour, you've instructed them to contact me and join in with me, seeing that it is in Africa. But alhamdulillah, we had a meeting here in Cape Town with brothers of Somalia, here alhamdulillah, in preparation to go to Somalia.
And alhamdulillah, we made all the necessary arrangements. And what a great contribution. I must say, a very good contribution that was given by Darul Quran family and all the people from Indonesia, the Alhamdulillah. and the Lillah. Subhanallah, it was. We took over R1 million with the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'idhnillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. We arrived firstly in Nairobi. And from there, yes, when we arrived in Nairobi, then we went over by Juba Airlines. So, you know, one of the airlines there, if you give your ticket and your boarding pass, they say, no need for boarding pass. You don't have a booking seat, you can sit anywhere. Juba Airlines. So we go there, subhanallah, and we arrive in Mogadishu. And Khairul Ikhwan was doing the communication from Nairobi, but Sunario, mashallah, very strong person that you see. Oh, you are very strong. Alhamdulillah. I was very happy. But when we arrived in Mogadishu, we were shocked because it was almost a town in chaos. Chaos, almost the town. Even in the airport, eh? Even in the airport, yes, we don't know which way to go, we don't know what to do. Everyone is an authority in his own situation and his own capacity. MashaAllah. And what the result is, alhamdulillah, when we came out, you know, I think half of the people were armed with guns and machine guns and stuff like that. And bullet, maybe the rocket, maybe. Alhamdulillah, we went through that. We went to the hotel, and then we stayed at the hotel with the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala. And immediately after that, the next day, we went to go make inspection by the camps. Now the camps that we were sent to, the name was Tarabunka. Subhanallah. Ya Allah, Ustad Yusuf Mansoor. Naam, ise. I think I got sick. Scenario got sick. Many of our people got sick just to see with the eye, to witness with the eye. Small little huts, people are living in there, they don't have food. A person that you see is so dried out, you just see bone and flesh. MashaAllah. He's waiting to die. Just waiting to die, huh? In front of his, subhanallah. يا إمام نعم. لو سمحتم من قصر الوقت تعطي توصية لجميع المشاهدين في التلفاز. If you don't mind, can give us a simple word, a simple statement, a simple nasihat for me and for the all audience on television. According to the musibah in Somalia, in Gaza, maybe related with the musibah in Gaza, in Palestine, or in Somalia. Yeah, I think our people need to support, and our people need to give fisabilillah. I think we are very fortunate. I think one very, very big question was asked there. If a person's, like in Somalia, if a person's siyam is accepted if he did not suhoor, so the ustad they cry because there's no food to make suhoor. So how can, you know how, so what I'm trying to say is it is so bad. It is so bad while we were there. I'll give you one example, Ustad Yusuf Mansoor. I know a lot today, yani. I'll give you one very simple example. While we were there, a lady came crying. Her baby just died. Now. And she was looking for blankets to put the baby in and to cover kafan, to cover her. But this was the situation that we were in, subhanallah. As for Gaza, I think that is a major and a massive prison camp. And I think we can thank Allah that we
are free people, and we can go where we want and we can do what we want. But I think also our Muslims throughout the globe and throughout the world must stand together and unite and support structures like yourself, Darul Quran and other structures that work in the way of Allah subhanahu wa ta'ala to assist our Muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Naam, isi. Okay, thank you. Assalamualaikum. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Denny, itulah sambungan percakapan yang pemirsa bisa ngelihat terjemahnya di layar kaca. Ya. Terima kasih banyak Mas Sunario, terima kasih banyak Mbak. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat semua yang hadir juga, terima kasih. Terima kasih buat kisah-kisah yang luar biasa, sukses terus buat pengajaran sekolahnya di rumah. Total Kita dan Friend, terima kasih. Saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Marwah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Total Kita. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging firework flames, and nothing remains, just the voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our moons and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.